Kalau memulangkan Niki ke rumah dan bersidang dari rumah itu sebenarnya sah-sah aja. Kan aku bilang kemarin, misalnya diminta, kalau kemarin Loli diminta, memang Loli meminta ibunya untuk tidak ditahan, Loli masih di bawah umur. Jika Bang Edwin mungkin laki-laki ya, tapi jika bisa ada nggak orang yang menjamin Nikita untuk tidak melarikan diri selama belum putus sidang? Saya bersedia menjaminkan diri saya untuk Nikita Mirzani. Saya yakin dia tidak akan melarikan dirinya asalkan Niki bisa bersidang dari rumah. Andaikan bisa gitu loh, andaikan bisa gitu, saya bisa bersedia, saya menyerahkan semua bukti-bukti tentang saya serahkan semua ke pengadilan dan saya jamin Nikita Mirzani untuk keluar dan bersidang dari rumah. Andaikan itu dibolehkan gitu, andaikan dibolehkan. Karena saya memikir anak-anak dari Nikita Mirzani yang kangen sama ibunya, yang pengen tidur memeluk ibunya. Aduh, jangan berpanjang lagi, ntar nangis. Sitterhong pelakor, yes. Iya, itu pertama kali aku lontarkan dan aku mempunyai bukti-bukti yang komplit. Bukti-bukti yang komplit dia pelakor dengan sesama rekannya, sesama sejawatnya yang sekarang bertugas di Jakarta. Dan aku nggak ngerti apa karena dia lakor itu sehingga Misua suami sahnya diajukan ke percermaian di PN Depok gitu. Salam dari Malaysia. Iya, makasih. Bun, sidang Kak Niki lagi kapan hari? Kamis bukan? Iya, Kamis sayang, Kamis pagi. Bun, spill foto, nggak usah di spill sayang, nanti dikirain saya ini apa mencari-cari backingan, nggak usah. Lucu Bunda sering sebut snapos, pos, alis aman. Dia alisnya aja say, kalau alisnya aman dia PD-nya tingkat tinggi. Alisnya mengkerang dia PD tingkat tinggi dia. Gitu, jadi dia pede banget, semakin sering dia bersuara pos. Aduh, Masya Allah. Aduh, Glenn ketawa kan jadinya. Alis Nepor memudar Bun, lihat di Vitigonya. Iya, memudar dan pecah-pecah. Alisnya memudar dan pecah-pecah, makanya aku bilang pakai lakban aja, lakban. Pos, pakai lakban bisa nggak pos? Itu asli nggak pecah-pecah dan nggak memudar loh pos. Aduh, Masya Allah. Alis panjang amat, nggak boleh begitu say, dia pede dengan alisnya loh. Dia pede banget dengan alisnya, dia senang banget dengan alisnya, dia girang banget dengan alisnya. Astagfirullahaladzim. Kalian nggak boleh gitu loh. Sepede itu loh dia dengan alisnya. Aduh, siang Kak Cantik, siang sayang. Bunda sehat selalu, iya. Mister Kati. Alis Sincan, iya. Makanya kalian bawa ya kasih kayak itu, apa itu, lakban gitu loh, lakban warna hitam, jadi biar mengkerengnya cocok pas gitu. Iya, soalnya kan kita nggak biasa ya lihat alis mengkerengnya. Tiba-tiba alis mengkereng dan dia sejak alis mengkereng langsung klarifikasi mulu loh. Dia bangga dengan alisnya loh. Terus tadi pagi gue dengar katanya alisnya lagi retak-retak. Koni, alis nepos retak-retak Koni. Aduh, lah dia ngomong sendiri, gue nggak fitness say, dia ngomong sendiri alisnya retak-retak.
Udah aduh ya Allah, astagfirullahaladzim, ada aja ah. Ya. Salam dari Balikpapan. Iya, Mbak RG minta maaf kenapa ya? Ya dia minta maaf mungkin sudah, kan aku bilang dia mengikuti omongan Dalang, dan sekarang dia sudah tahu kakinya tuh satu sudah terprosok satu kakinya. Orang kan kalau kakinya satu terprosok, jalannya udah nggak ini lagi, udah nggak seperti biasanya. Kakinya dia satu udah terprosok dan dia menyesalin, tapi mau bilang apa, sudah tanggung gitu loh, sudah tanggung. Kan tadinya dia mengasihi Niki itu memang dia ikhlas, kan dia bilang dia nggak masalah dengan 4M lah, nggak masalah 4M. Kenapa lu LP-in orang, ngikutin omongan penyakit hati gitu. Lo tahu orang penyakit hati, lu teman, itulah dibilang orangnya, berteman sama minyak wangi kamu akan jadi wangi, berteman dengan apa sih, penjual ayam, lu akan bawa ayam, berteman dengan si penyakit hati, lu pun akan sakit hati. Nah sekarang terbukti kan sakit hati kan, tapi mau bilang apa, udah terlanjur. Duta banyak keluar, duta udah habis, lebih parah 4M. 4M Niki andaikan dia tidak menerima omongan si Dalang, Niki masih bebas. 4M dia juga nggak masalah, kayak sekarang dia bisa berapa M itu. Belum dia buzzer, dia bayar buzzer premium, buzzer nulis aja, buzzer duduk aja, buzzer tepuk tangan, buzzer yang nakut-nakutin orang, buzzer itu kan berapa itu, udah coba berapa itu. Belum lagi amplop coklat. Belum lagi waktunya, belum lagi sampai, kan jadi sampai ketahuan kan mamahnya. Kemarin kan nggak peduli orang sama mamahnya. Desa pinter ya. Kamu juga, Laura, harus ya sayangnya. Bu selalu bikin happy. Jangan sampai kalian ikutin omongan Sinepos bilang gue badut. Emang gue di beyong belapa? Emang gue jadi pelawak? Sehat selalu Bu Tessa, iya, sehat selalu Bu Tessa, iya Rini, iya Stevi. Ngomongin duit MM-an kok enteng banget ya. Ya berdoalah sayang, ya berdoalah gitu ya. Mungkin ada orang rezekinya ya langsung dikasih MM-an. Mungkin kamu rezekinya dikasih tidak MM-an. Mungkin dengan dicicil tapi kamu hitung juga sudah MM-an gitu loh. Kita dari lahir sampai sekarang, kamu dari lahir sampai sekarang pasti kamu hitung sudah MM-an. Tapi ada orang yang sekaligus, ada orang yang dicicil sama Allah, sama Tuhan gitu loh sayang. Jadi jangan menyesalin dirinya ya. Nanti kamu kalau menyesalin dirinya, kamu nanti ini lagi sama ibu itu. Dasar pendidikan masyarakatnya masih jauh tertinggal. Jangan ya. Kamu harus gitu, harus punya ya. Bunda cantik. Siapa tahu dapat endorse alis ya kan, Bu. Kalau gua di endorse alis begitu gua marah loh. Mengkerem. Udah mengkerem sekarang memudar, habis itu retak lagi alisnya coba. Retak lo alisnya coba. Kalau gua di endorse gitu gua marah lah. Vincent endorse-nya, mending gue pakai lakban. Gue nyariin lakban dari kemarin deh. Gue mau pengen bikin PT pakai lakban, say. Cuman gak dapet dari kemarin. Gue kalau ketahui ngomongin Nepos gue lucu loh. Sebenarnya dia yang lucu loh. Yang badut itu dia loh, bukan gue. Dia yang badut. Gitu loh, dengan alis mengkerangnya. Abis itu dia pakai ngeluh lagi live. Iya, alis gue retak-retak. Aduh. Coba dia nggak otomatis ya, sampai merah-merah loh pipiku. Dia otomatis dia ngeluh alisnya retak-retak gitu, gue ngakak lah.
Saat dia bilang aku lucu orangnya, aku tuh panggil aja badut katanya kan. Mungkin dia nggak diterima di ininya di kesatuannya. Dia nggak tahu kalau gue tuh pengurus di kesatuan gue, pos. Gue itu pengurus di kesatuan, pos. Aduh, masya Allah. Tapi kan bisa dibedakan di mana kita di kesatuan, di mana kita lagi jadi ertong, di mana kita jadi diskusi, kan bisa dibedain. Jangan mentang-mentang jadi susah ya. Aku orangnya kayak gini, kalau dengan kalian ya beda lah kalau aku lagi di kesatuan. Ya beda lah kalau sama kalian, masa Mami, saya sulam alis murah bagus hasilnya, Mam. Gak retak-retak. Yulia, retak-retak. Oh, udah kayak semen. Aduh, Masya Allah. Padahal bisa minta sama SS ya, Mi pensil alis mahal. Aslinya 2.000. 1.000 mahal sama dia. Makanya nggak diminta sama Nepos. Mending Nepos endorse dah. Gue kalau endorse gitu marah loh gue. Masa alis gue retak-retak udah kayak bangunan semen tua. Fokus sama, iya sayang. Bunda Tessa bisa menempatkan diri dimanapun. Iya, insya Allah. Ya kan makanya aku bilang kita bicara sama siapa. Kita dengan siapa. Kayak saya berbicara sama kalian ya, kita menjadi pecintanya Niki gitu loh. Dia pecintanya Niki ya begini. Terus saya misalnya saya berbicara sama siapa, di kesatuan saya bicara sama siapa, sama ibu komandan saya gimana, sama yang di bawah saya, di letting saya gimana, sama kakak letting saya gimana gitu loh. Terus saya staf ahli. Ya saya di kantor saya gimana, itu kan bisa menyempatkan diri. Makanya saya bilang begitu kita sudah tidak ada lagi tidak di kantor lagi, udah kita balik ke rumah, kita menjadi masyarakat, melepaskan semua status kita, melepaskan semua atribut-atribut. Kita menjadi masyarakat. Sama kita juga masyarakat pada umumnya. Itu jabatan, itu pangkat, itu semua kan hanya sementara. Selagi lu lagi di kantor, lu keluar kantor lepas semuanya, lu asik aja gimana diri lu. Kan pada dasarnya gue itu adalah ertong, pada dasarnya gue tuh artis. Kan gue 13 tahun gue sama suami gue, dasarnya gue artis. Ya udah, sampai rumah gue lepas semua, kecuali gue di kedinasan gue. Nanti gue posting deh foto-foto di kedinasan gue. Kan gak harus gue lakukan itu. Gini loh, lu misalnya seorang pengusaha halu, lu pengusaha halu di kantor lu aja wibawa pakai jas. Giliran lu live, giliran lu jadi di sosmednya, lu menjadi gimana kebanyakannya anak-anak sosmed, nyatu gitu loh. Jangan lu dengan jas lu begini, kagak nyambung saya. Betul, iya Mi katanya, mama, jabatan sementara, yes. Jabatan sementara, Umar bin Khattab ketawa betul. Stefani Gunawan, diamin aja sayang. Fitri sama Bunda kelihatan tuaan Fitri. Karena Fitri di sosmed, dia juga seperti yang dia waktu menjadi sales di perumahan. Dengan cara ngomong ke orang membeli, begini. Nah kalau itu gue nggak bisa lakuin. Gue begitu keluar dari kantor, lepas semua dan gue menjadi apa adanya gue, sama nyatu sama kalian. Mau ketawa kayak mau apa kayak nggak ada gue sosok gitu, nggak bisa gue. Kan pada dasarnya kita juga nggak punya apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Jabatan sementara, ada masa nanti udah nggak menjabat, masa purna apa, atau lengser di tengah jalan dipecat atau kena masalah, kan itu hanya sementara sayang. Yang seenaknya ini kita gini nih ngobrol nih sesama kita nih, ngobrol enak banget udah.
Nepos jahat jadi kelihatan tuwir. Suka banget sama mami, makanya sayang. Bener banget bunda. Iya bun, tes apa rahasianya mah? Rambut masih bagus. Oh, ya yang pasti aku pakai sampo-nya nggak pernah ganti-ganti. Apa yang aku merasa sampo-nya aku cocok, aku pakai itu gitu. Dan aku juga untuk habis rambut itu aku ada hair conditioner-nya, namanya tuh Kalpika Care. Kalian bisa cari itu di situ Kalpika Care. Aku pakai itu untuk kalau kalau ngeringin rambut, kalau rambut mau kering habis sampoan tuh aku pakai Kalpika Care. Dia banyak ada ginsengnya gitu. Ada untuk lagi di blow blow, pakai itu dirawat gitu sayang. FS katanya the Plover owner perumahan, apa benar bunda? Menurut menurut Nikita Mirzani, menurut pemilik aslinya, itu beliau adalah seorang sales gitu. Memang kalau dia sales perumahan itu dari zaman dulu. Temen aku aja jual rumah dia perantaranya. Teman aku waktu itu jual rumah di Bekasi, dia perantaranya. Yang diceritain temanku ya, dia perantaranya. Istilahnya dia yang menemukan pembelinya gitu. Ya itu sah-sah aja, siapapun mau kerja apa sah-sah aja. Tapi yang nggak sah adalah di saat lu mengaku itu bukan punya lu, tapi bukan di saat lu mengaku itu punya lu, ternyata bukan. Itu yang nggak boleh. Dan di saat lu dimanapun lu bawain sifat sales lu gitu loh. Di saat ngomong, di saat live pun sifat sales lu tetap ke bawah. Yang itu yang bikin aneh gitu loh. Nggak bisa lepas gitu. Nggak bisa lepas. Aku ya, masuk pertama ini aku ngomong ya. Aku baru kali ini ngomong ya. Karena dia sudah sudah menyenggol-nyenggol kesatuan aku. Pertama kali aku masuk kesatuan, aku langsung jadi pengurus. Langsung diminta sama ibu komandan aku jadi pengurus. Pengurus ranting, pengurus rayon. Cuman pengurus pusat aku nggak lakukan karena aku ada di partai aku juga sebagai pengurus pusat. Aku nggak ambil pengurus pusat di kesatuan aku. Aku masuk di kementerian, aku pun menjadi pengurus karena jabatan suami aku memang harus menjadi pengurus istrinya gitu. Tapi nggak harus gue bawa-bawa juga kali. Sales tapi kayaknya udah kayak owner. Bun katanya sih di tangga di Tekong ya bun. Iya waktu itu ya. Waktu itu di Tekong. Tapi nanti kita lihat saya. kalau dia masih masih tetap bersuara dengan kesalahannya di situ, nanti kita kupas satu-satu. Waktu itu kenapa dia bisa sekarang di situ, asal muasalnya kenapa, dengan siapa. Dia tidak merasa kalau dia disentil. Nah, di situ nanti satu-satu kita kupas. Siang 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 Muhar. Yang mampir hujat akun private. Oh iya, akun private. Sayang. Sudah ajan, kita sholat yuk. Aku sholat, aku mandi, aku nanti mau jalan, aku nanti mungkin sore mau golf. Nanti lagi dari tempat golf kita